Penataan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di trotoar Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat kerap kali berujung pada kericuhan. Penyebabnya, para PKL tak mau dipindahkan ke tempat lain lantaran sepi pembeli. Walaupun menuai penolakan, Pemprov DKI Jakarta memastikan penertiban akan terus dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pemprov menjamin selanjutnya akan dilakukan lebih profesional demi menghindari gesekan yang akan terjadi. Bagaimana solusi menata kawasan Tanah Abang yang kerap kali dipenuhi pedagang kaki lima? Padahal Tanah Abang merupakan pusat kota Jakarta yang nantinya menjadi pusat pertemuan berbagai moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan komuter lain. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, Lanstock siang ini kita akan membahas bagaimana menertibkan pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana minggu kemarin kericuhan sempat terjadi saat penertiban, padahal kawasan Tanah Abang ini nantinya akan menjadi pusat pertemuan berbagai moda transportasi seperti Transjakarta, komuter lain, dan nanti juga akan ada MRT begitu ya Jelita ya? Iya, bagaimana solusi untuk menertibkan kawasan Tanah Abang? Bersama kita sudah hadir Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Apakah ini muluk-muluk kalau kita itu berandai-andai Tanah Abang itu bersih dari PKL, Mas Yoga? Sebenarnya tidak ya. Kalau kita kembali sedikit saja ya mundur pada waktu era awal kepemimpinan Pak Jokowi ya, memerintah DKI, kita punya masa paling tidak sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun lah ya, di mana pada saat itu PKL bisa ditata dengan tertib. Dan kita punya masa di mana Tanah Abang itu benar-benar bisa dikatakan cukup tertib, terus kemudian cukup bersih ya, bahkan tidak ada angkot yang ngetem, tidak ada PKL. Apa saja faktornya, Mas? Ada 3 sebenarnya faktor yang jadi pegangan sebenarnya. Yang pertama, sebenarnya kan di dalam rencana detail tata ruang DKI Jakarta, pasar Tanah Abang ini kan sudah diproyeksikan menjadi pusat ataupun pasar berkelas internasional. Nah, impiannya sampai dengan tahun 2030 ini pusat perdagangan internasional itu antara lain ada di Tanah Abang. Dan sebenarnya potensi itu sebenarnya sudah ada. Sekarang ini kan hampir bisa dikatakan penjualannya mencakup wilayah Asia Tenggara, bahkan juga sampai dengan Afrika. Artinya levelnya juga sudah lebih nasional gitu kan. Itu yang pertama yang harusnya penataannya harusnya ke arah sana. Nah, dengan demikian sebenarnya yang kita butuhkan adalah rencana induk penataan kawasan Tanah Abang secara keseluruhan itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, tapi kita sebenarnya sudah memiliki rencana induk itu atau sebenarnya rencana induk itu akhirnya belum terrealisasi tapi muncul lagi rencana-rencana baru yang justru malah membuat Tanah Abang semakin semraut seperti yang terjadi sekarang. Jadi sebenarnya di tahun 2012 sudah ada namanya panduan rancang kota untuk kawasan Tanah Abang. Nah, harusnya penataan itu kan mengikuti apa yang sudah direncanakan, dilakukan secara bertahap gitu ya, dan tentunya disesuaikan dengan penganggaran yang tersedia gitu. Jangan membuat kebijakan baru yang kita mulai dari nol. Gitu. Skybridge ini termasuk rencana baru ya? Termasuk baru. Jadi kalau kita bicara soal Skybridge, jembatan penyeberangan multiguna ini justru tidak ada dalam konteks rencana induk penataan Tanah Abang. Nah ini yang kita harapkan harusnya. Kalau kita bicara soal penataan kota itu kan satu kawasan dilakukan seperti apa, bertahapnya seperti apa, kemudian dilakukan secara bertahap. Mas Yoga, kalau kita bisa flashback sedikit di tahun 2012 itu rencana untuk Tanah Abang itu seperti apa? Ya, secara umum ada 3 yang dipatokan. Yang pertama, di situ sebenarnya sudah diproyeksikan semua integrasi angkutan umum. Jadi kita bicarakan bayangan kita nanti itu sudah ada KRL, kemudian dekat MRT yang dari daerah Tamrin ini kan dekat, kemudian dekat BRT atau bis Transjakarta, dan nanti itu sebenarnya sudah ada LRT yang akan ditarik menuju ke Tanah Abang. Bahkan dalam rencana itu kalau kita bicara tadi konteksnya internasional, itu nanti akan terhubung dengan kereta api bandara yang ada di Duku Atas. Iya, karena dekat gitu sebenarnya satu rute begitu. Betul. Jadi sebenarnya proyeksinya sudah ada, gitu kan. Nah sekarang kan jadi persoalan apakah ini dilakukan atau tidak, satu. Kemudian yang kedua yang kita ingat juga ada namanya konsolidasi lahan. Di sini bagaimana mengintegrasikan antara stasiun kereta api, kemudian dengan pasar Tanah Abangnya, bahkan pasar Tanah Abangnya ini rencananya akan direvitalisasi. Gambaran umumnya itu begini, akan menjadi tingkat 1 sampai tingkat 5 untuk pasar, tingkat 6 sampai dengan tingkat 20 itu direncanakan ada tempat semacam kayak rusunawa ataupun juga apartemen bahkan. Nah, apakah perencanaan yang sudah disiapkan tadi itu
dilakukan atau tidak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana penataan kawasan tadi kok seolah-olah mulai dari nol lagi. Gitu. Selain itu, oke, baik, kita sebenarnya sudah mempunyai rancangan awal yang bahkan sudah direncanakan dari 2012. Tapi sepertinya nanti akan terpentok lagi saat mengkomunikasikannya dengan para penghuni kios, para pedagang yang ada di Tanah Abang. Karena sebenarnya bentroknya adalah di situ, begitu. Bagaimana mengkomunikasikan, ini loh tempat untuk kalian sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana membuat mereka bisa berpindah ke tempat yang lebih nyaman dan ada di dalam situ. Di sini itu PR juga mungkin sebenarnya. PR sebenarnya adalah pemerintah tidak konsisten terhadap rencana yang sudah dibuat. Tidak konsisten, baik. Sebenarnya kalau kita bicara tadi, kalau rencana sudah dibuat, kan PR berikutnya tinggal sosialisasi. Sebenarnya kalau boleh tahu, master plan itu gagal memang karena ada kendala yang dihadapi di tengah jalan, atau memang sudah ada rencana baru yang harus buru-buru dilaksanakan? Nah, penyakitnya kita ini, Mbak, penyakit kita adalah ganti pimpinan, ganti kebijakan. Gitu, nah, ini seringkali membuat program-program yang sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya tidak dilanjutkan gitu. Nah, ini PR sebenarnya. PR artinya memberi pelajaran. Kalau kita menata kota, itu tidak bisa kita mengulang pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, tapi lebih baik kita melanjutkan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang disempurnakan, kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam konteks Tanah Abang ini kan harusnya sudah dengan berbekal rencana induk tadi, kan tinggal disosialisasikan kepada para pedagang, kepada masyarakat, bahkan juga bagaimana para pemilik lahan tersebut. Ini contohnya umpamanya, dalam hal penyelesaian PKL, sebenarnya sudah ada rencana besar bagaimana menata PKL. Satu, akan dilakukan pendataan secara akurat semua jumlah PKL dan jenis dagangan PKL yang ada di Tanah Abang itu apa dengan saja. Dengan syarat dan kondisi tertentu tentunya. Kondisi tertentu, betul. Nah, data ini disepakati oleh Dinas UMKM yang selama ini membawahi PKL, kemudian dengan Asosiasi PKL Perwilayahan DKI, dan juga dengan pihak Wali Kota, Camat, dan Lurah wilayah Tanah Abang. Nah, data ini kemudian disepakati dan dikunci. Gunanya apa? Gunanya untuk menutup adanya PKL pendatang baru. Nah, dengan data ataupun jumlah PKL yang sudah ada, ini sebenarnya sudah ada 4 solusi yang ditawarkan. Satu, PKL tadi akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional atau pasar rakyat yang ada di Jakarta. Kita memiliki 76 pasar rakyat, yang artinya kalau didistribusikan, mestinya cukup dong. Tapi itu justru yang sulit ya, Mas Yoga, untuk bisa mengalokasikan para pedagang ini ke pasar lain. Jangankan ke pasar lain ya, ke lantai atas aja nih susah tetap di lokasi yang sama. Tanah Abang ini sulit begitu. Kuncinya tadi, kalau kita bicara soal PKL ini kan nggak hanya PKL-nya saja. Gitu, bagaimana kalau kita merancang sebuah kawasan, satu, sirkulasi pejalan, si pejalan kaki maupun penumpang. Di sini kita akan tahu integrasi bagaimana orang turun dari kereta api umpamanya, menuju ke tempat kerja atau tempat ke halte berikutnya. Nah, di sini kan posisi PKL yang harusnya ditata. Gitu. Nah, jangan sampai umpamanya nih, kita taruh PKL di blok F atau blok G, sementara jalur sirkulasi yang tidak melewati di situ. Ya tentu saja para PKL, teman-teman PKL tidak akan mau. Gitu, itu yang akhirnya membuat mereka berulang kali berpikir, menolak masuk ke dalam kios. Dan akhirnya terambur di sepanjang jalan begitu ya, di pikiran jalan. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda.